Halo, balik lagi dengan saya di Lopins Audio. Semoga semuanya pada sehat. Tadinya saya mau mengulas KZ EDX Pro dulu, tapi ini sudah duluan datang dan sudah saya pakai sekitar 2 mingguan. Jadi di video kali ini saya mau bahas dulu satu ayam yang hype di zamannya. Yes, di depan saya adalah Moondrop SSR. Ayam ini adalah unit pinjaman dan kebetulan boxnya nggak ada. Padahal ini katanya wangi-wangi kalau lihat komen-komen di sebuah postingan. Ya mungkin karena ada waifunya. Oke, sebelumnya thanks banget nih buat salah satu penonton channel ini yang tidak mau disebutkan namanya atas pinjaman unit-unitnya. Oke, ayam ini harganya 600 ribuan. Di video ini selain bahas kualitas audio menggunakan kabel bawaannya, juga akan saya bahas menggunakan salah satu kabel custom. Dan ada sedikit perbandingan dengan Moondrop Quartz. Jadi apakah ayam ini sewangi boxnya? Simak video selengkapnya. Untuk speknya ayam ini menggunakan single dynamic driver dengan beryllium coated dome. Housingnya menggunakan full metal dengan cat metalik untuk yang hijau ini. Dan dihiasi buletan warna gold, tapi ini udah ada karat soalnya ini bekas. Dan ayam ini ada pilihan 4 warna. Bentuk housingnya ini sangat unik dan ukurannya kecil. Selain itu housingnya kokoh. Kalau housingnya dibalikan dan dilihat-lihat, menurut saya ini seperti kepala kuda. Kemudian nozzle-nya cukup gede dengan bahan metal juga. Dan ini tidak disambung, langsung satu cetakan sama housingnya. Walaupun nozzle-nya kelihatan gede, tapi tidak masalah dengan kebanyakan ear tips. Tetap masuk dengan presisi. Jadi untuk build quality housingnya sangat solid. Kemudian kabelnya menggunakan konektor dual pin 0,78. Dan bahan kabelnya menggunakan silver plated 4N Leeds OFC. Kabelnya cukup kecil dengan model seperti kabel-kabel lama. Ya mirip kabelnya Moondrop Quartz, tapi di sini dibuat transparan. Tapi kabelnya cukup lentur, lebih lentur dibandingkan kabelnya Moondrop Quartz. Dan lebih lembut jika dibandingkan kabel sejenis, misalnya punya NRA atau KZ EDX Pro. Untuk splitternya bulat khas Moondrop dengan bahan plastik. Jacknya dibuat L-shape dengan housing plastik juga. Jadi untuk build quality kabelnya ini lumayan, walaupun kabelnya kelihatan kecil. Untuk fittingnya ini enak di telinga saya karena housingnya kecil. Comfortnya juga baik, tapi isolasinya kurang kedap kalau pakai ear tips bawaan. Oke, sebelum bahas sound quality-nya, ayam ini berat untuk di-drive di smartphone yang powernya lemah. Jadi ada baiknya pakai dongle DAC kalau mau dipasangin ke smartphone. Bahkan ayam ini sedikit lebih berat lagi dibandingkan Moondrop Quartz yang sudah saya ulas. Oke, untuk tonalnya ayam ini netral, atau biasa disebut diffuse feel netral. Kemudian ada boost di upper mid dan timbre-nya cukup natural, namun ada sentuhan cold. Pada bagian low, kuantitas bass-nya bisa dibilang kecil dan sedikit lebih kecil dibandingkan Moondrop Quartz. Untuk mid bass-nya cukup terasa, kesan punch-nya masih ada sedikit, namun sub bass-nya roll off. Jadi deep atau kedalaman dan rumble-nya berasa hilang. Tapi ini bukan yang kopong banget, cuma sub-bassnya memang terasa kurang. Namun untuk kualitasnya oke. Bassnya bersih, netral, cepat, ketat, dan decay-nya pendek. Kontrol bassnya juga baik, jadi gak masuk ke frekuensi lain. Dan ayam ini bisa diajak untuk lagu-lagu cepat atau double pedalan. Untuk bagian midnya, ayam ini bening, netral, dan sedikit maju. Tapi timbre-nya agak cold. Untuk vokalnya sangat jelas, vokal cowok maupun vokal cewek, dan tone vokalnya bright. Nah, ini
Di bagian upper mid-nya di boost sehingga sauti dan vokalnya jadi kurang natural. Kemudian vokalnya ada sibilan, terutama di lagu-lagu cewek dan volume yang tinggi. Contoh saja dari banyaknya lagu yang saya tes. Nah, salah satunya adalah di lagunya You're Sitting yang judulnya Burning, atau lagu agak cepat dari My Chemical Romance yang judulnya Helena. Di situ terasa sibilannya. Jadi midnya ini bisa jadi keunggulannya tapi sekaligus jadi kelemahannya. Pada bagian high-nya, nah ini salah satu keunggulannya menurut saya. Treble-nya sangat bening dengan sedikit sentuhan bright, renyah dan detailnya sangat baik. Bahkan micro detailnya juga baik. Tapi treble-nya ini bukan yang attack banget seperti kebanyakan IMKZ. Bunyi simbal, hi-hat di sini bening dan masih terbilang cukup rileks. Kecuali di volume yang sangat tinggi, jadi agak harsh. Untuk teknikalitasnya juga jadi keunggulan IM ini. Transiennya cepat, soundstage-nya luas walaupun bukan yang luas banget. Depth atau kedalamannya juga baik. Tapi yang saya suka adalah separasi dan positioningnya. Di sini sangat baik, jadi pemisahan alat musiknya sangat terasa. Dan posisi alat musiknya itu jelas di mananya. Kemudian untuk imagingnya cukup terasa 3D, jadi cukup megah. Walaupun bukan yang sangat megah, tapi kalau dibandingkan Moondrop Works, IM ini jelas lebih megah. Oke, sedikit impresi saja buat kabel custom ini. Kalau gak salah ini kabel OFC buatan Taiwan. Entah brandnya apa. Oke, untuk perubahan suara tonalnya nggak ada beda sih, tapi ada sedikit sentuhan warmnya. Bassnya jadi sedikit lebih berbobot, sedikit nambah di sub bass, juga nambah kuantitas, tapi tipis banget. Di bagian midnya, nah ini cukup ngepek. Mid dan vokalnya jadi sedikit lebih tebal. Sautinya jadi agak teredam, dan sibilannya juga jadi ngurang. Ya, walaupun kabel ini bukan menghilangkan 100%, tapi cukup menolong. Kemudian di bagian high-nya jadi sedikit lebih soft, tapi detailnya masih tetap sangat baik. Lalu di teknikalitasnya juga ada sedikit perubahan. Di soundstage-nya jadi sedikit lebih luas, tapi gak signifikan. Ya tipis saja sih. Kesimpulannya adalah IM ini dituning dan ditujukan sebagai IM reference. Makanya dinamai Super Specific Reference. Jadi menurut saya IM ini cukup segmented. Dalam artian gak semua orang bakal gampang suka sama IM ini. Apalagi buat temen-temen yang bass head, akan terasa kopong. Hentakan bass dan drumnya akan terasa flat dan datar. Musik EDM, dangdut koplo, reggae, ska, dan sejenisnya nggak dapet feel-nya di IM ini. Tapi misalnya untuk J-pop dan pop lainnya atau akustikan oke di sini. Bahkan masih enak buat diajak lagu-lagu cepat kayak metalan atau double pedalan. Tapi buat saya pribadi IM ini oke lah. Selain itu keunggulan IM ini punya build quality yang sangat solid. Desainnya unik dan cakep. Dan kabelnya juga cukup oke. Lalu punya tonal yang netral, detailnya sangat baik, dan teknikalitasnya juga bagus. Tapi kelemahan IM ini yaitu di upper mid-nya, sauti dan sibilan. Kemudian kalau lihat-lihat di forum audio, chat housing-nya gampang ngelotok. Bukan IM ini saja sih, kebanyakan IM Moondrop kasusnya kayak gini. Bahkan kabelnya ada yang sampai keriting. Tapi kalau lebih apik kayak saya mungkin bakal lebih awet. Jadi recommended gak nih? Ya kalau teman-teman suka dengan IM yang tipikalnya begini dan bisa toleran sama kelemahannya, ya oke-oke saja. Kalau saya jujur, untuk overall tuning lebih suka ke Moondrop Works. Kecuali detail dan teknikalitasnya, jelas IM ini lebih unggul. Cukup beda kelas. Oke, sampai di sini dulu ulasannya. Mudah-mudahan nanti saya bisa mengulas adiknya, yaitu Moondrop SSP. Oke, sampai jumpa lagi dan salam Lopins Audio.